Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deswita Ramawati dari Prodi Tadris Matematika kelas A angkatan 24 akan menerangkan soal tentang geometri analisis ruang. Nah, di sini saya menyediakan 10 soal. Soal yang pertama adalah seekor elang terbang di udara pada titik koordinat 12,8,25. Kita bisa asumsikan atau kita bisa permisalkan ini X, Y, Z kan. Berarti ada 3 titik. Jadi ini adalah jarak antar ruang. Di bawahnya terdapat seekor kelinci di tanah pada koordinat 4,2,0 dan sebuah batu besar di koordinat 10,5,0. Nah, soal yang pertama adalah berapakah jarak antara elang dengan kelinci? Rumus dari jarak antar ruang yaitu X1 diambil X2 kuadrat ditambah Y1 diambil Y2 kuadrat ditambah Z1 diambil Z2 kuadrat. Sudah, kita tinggal masukkan saja. X1-nya adalah di titik elang semua. X1, Y1, dan Z1. Kemudian kelinci ini adalah X2, Y2, dan Z2. Kita tinggal masukkan saja nih. 12 diambil 4 kita kuadratkan. Dan seterusnya. Sampailah kita mendapatkan hasil akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 25 kuadrat. Hasilnya adalah akar 725. Kita bisa selesaikan yaitu sama dengan 26,925 meter. Ini meter ya guys, jarak soalnya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Kita memakai rumus yang sama, pakai jarak ini. Kita ini soalnya adalah berapa jarak antara elang dengan batu besar. Jadi elang ini kita yang 1, Y1, dan Z1. Kemudian X2, Y2, Z2-nya adalah batu besarnya. Nah, oke, tinggal kita masukkan saja deh. 12 diambil 10. 12-nya kan dari si elang nih. 12 diambil 10. 10 dari si batunya. X1-nya 10. Oke, 12 diambil 10. Hasilnya adalah 2 kuadrat, kemudian 8 diambil 5 adalah 3 kuadrat, kemudian 25 diambil 0 adalah 25 kuadrat. Dan kita jumlahkan sampailah kita ke hasil akhir yaitu akar dari 638. Sama saja 25,26 meter. Konversikan koordinat kartesius ke koordinat bola dengan titik 1,1, akar 2. Nah, ini dalam radian ya. Jadi, patokannya adalah kita yang pertama mencari radian, mencari theta, dan mencari pi. Ini namanya pi. Tadi ini theta. Dan kemudian R ini adalah radian. Sudah, rumus dari radian adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini jadi X, Y, Z. Tinggal masukin 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu sama aja akar 2 dikali akar 2. Sama dengan akar 4. Hasil dari akar 4 adalah 2. Tinggal masukin deh 2. Gitu. Jadi tambahin 1 ditambah 1 tambah 2 adalah 4. Akar 4 sama dengan 2. Ini adalah R-nya. Kemudian kita lanjut yang kedua adalah mencari theta. Nah, rumus dari theta itu adalah arc tan Y per X. Masukin Y per X-nya 1. 1 per S-nya juga 1. 1 per 1 sama dengan 1. Kita harus mencari sudut berapa yang nilai tan-nya adalah 1. Dan kita temukan sudut yang tan-nya 1 adalah 45 derajat. Nah, tan dari 45 derajat adalah 1.
Kan dalam radian nih sudutnya. Berarti 45 derajat itu sama aja 180 per 4. Pi per 4 kan? Nilai pi adalah 180 dibagi 4 adalah 45. Oke, sudah ketemu. Yang terakhir, kita mencari pi. Nah, pi-nya ini rumusnya adalah cos. Berarti kita mencari nilai cos. Nah, cos. Kalau yang tadi theta adalah tan ya, sekarang cos. Nah, pi adalah arcos Z per R. Z-nya adalah akar 2. Akar 2 per R. R-nya adalah 2 tadi ini kita cari. Akar 2 per 2 sama dengan akar 2 per 2 sama saja 1 per 2 akar 2. Ini cos ya. Cos setengah akar 2. Berarti itu sudut berapa yang nilai cosnya adalah setengah akar 2. Kita temui bahwa cos 45 derajat juga hasilnya adalah setengah akar 2. 45 derajat dalam radian sama saja pi per 4. Jadi bisa kita tulis di sini. Nih, sama saja jawabannya adalah masukkan R-nya. R-nya adalah 2, pi per 4, pi per 4 juga. Oke, nomor 3 sudah selesai. Nomor 4, ubahlah koordinat titik bola T 3, pi per 3 ke kartesius. Ini soalnya adalah kebalikan dari nomor 3 tadi ya. Nah, jadi kalau kita sudah menemukan koordinat bolanya, tapi kita kan rubah ke kartesius nih. Berarti kalau kartesius kita harus menentukan X, Y, Z. Nah, sudah. Rumus dari Y sama dengan R dikali sin Pi dikali cos theta. Kemudian kalau mencari Y adalah R dikali sin Pi dikali sin theta. Yang terakhir Z adalah R dikali cos Pi. Nah, bisa nih. Mudah ya kita menghafalnya. Kita masukkan saja. R-nya adalah 3, Pi-nya adalah theta tadi, dan kemudian ini Pi-nya itu adalah pi per 3. Ini sama aja 180 derajat ya. Kalau yang ini 180 dibagi 3, 1, 2, 3, 60 derajat. 60 derajat. Udah masukin. Pertama kita mencari X-nya dulu. R dikali sin Pi dikali cos theta. R-nya 3, masukkan 3 dikali sin Pi. Sin Pi. Nah, sin Pi ini tadi Pi-nya adalah Pi per 3 atau 60 derajat. Jadi, sin dari 60 derajat adalah 1 per 2 akar 3 atau setengah akar 3. Ini masukkan saja. Dikali cos Pi. Ini Pi. Nah, Pi biasa nih. Cos Pi. Cos 180 derajat adalah min 1. Masukkan. Jadi, 3 dikali akar 3 per 2 dikali min 1. Hasilnya sama dengan min 3 akar 3 per 2. Seperti itu. Ini nyari Pi-nya. Mencari X-nya. Kemudian yang kedua kita akan mencari Y. Rumus dari Y adalah R dikali sin Pi dikali sin theta. Masukkan. R-nya adalah 3. Sin Pi. Tadi Pi-nya ini adalah 60 derajat. Berarti sin dari 60 derajat berapa? Sin 60 derajat adalah setengah akar 3 kan? Masukin setengah akar 3 dikali sin. Sin dari 180 berapa? Sin 180 derajat adalah 0. Sudah semua perkalian. Jika kita dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, yang terakhir. Kita mencari X. Mencari Z. Rumus dari Z adalah R dikali cos Pi. R-nya 3, masukkan cos Pi. Pi-nya tadi adalah 60 derajat. Jadi,
cos dari 60 derajat adalah setengah. 3 dikali setengah sama dengan 3,5 atau 3/2. Sudah, masukkan X, Y, Z-nya berarti sama dengan min 3 akar 3/2, 0, 3/2. Next, soal nomor 5. Lukislah bidang yang mempunyai persamaan berikut. 3X ditambah 2Y ditambah 6Z min 12 sama dengan 0. Nomor 5 ini adalah bab persamaan bidang datar ya. Bidang datar. Oke. Caranya yang pertama adalah kita Z-nya nolkan. Nih, kan yang nilainya Z kita nolkan. Jadi tinggal 3X ditambah 2Y min 12 sama dengan 0. Oke, kita mencari titik. Yang pertama X0, Y0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Dari mana? Kan ini nih. 3X plus 2Y min 12 sama dengan 0. Kita X-nya 0. Ini 0. Cat aja. Berarti tinggal berapa? Berarti tinggal 2Y min 12. 2Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 bagi 6. Y sama dengan 2. Oh, salah, ini Y sama dengan 2. Kok jadi 6 sih? Nah, berarti Y sama dengan 6. Nah, Y-nya 6. Misalkan lagi nih, yang kedua. Jika Y-nya 0, X-nya berapa? Kita gantian nih. Yang kita catat adalah 2Y-nya. Berarti tinggal berapa? Tinggal 3X min 12. 3X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 3. Sama dengan 4. Tuh, X-nya 4. Begitu juga kita akan menghitung jika X-nya 0 dan Y-nya 0. Maka kita peroleh semuanya adalah X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 6, dan Z-nya sama dengan 2. Atau kita bisa menulisnya X, kan X, Y, Z ya. Berarti kalau semuanya 0, 4,0,0. Lanjut Y-nya 0,6,0. Lanjut 0,0,2. Seperti itu. Nah, kita akan menggambarnya. Nah, kita gambar di persamaan bidang datar. Datar aja. Pertama nih, tadi Z-nya 0, maka kita peroleh X-nya 0, Y-nya 6. Masukin X, ini kan kita garisnya gini ya buatnya. 3, kan 3 titik kan X, Y, Z. Berarti sini X, Y, Z. Ini tergantung sudut pandang ya, ini tidak mempengaruhi jawaban nanti sih guys. X, Z, Y ku seperti ini. Udah, tinggal kita masukin saja. X-nya 0, X-nya di sini nih, 0, Y-nya 6. Nih, Y-nya 6. Oke, yang kemudian sampingnya Y-nya 0, Y-nya 0, X-nya 4. X-nya 4 nih. Kita satuin. Nah, bentuk satu garis sudah. Ini jika yang tadi Z-nya 0. Kemudian lanjut jika kita mencari yang S-nya 0 tadi. Kita peroleh nih. Y-nya 0, Z-nya 2. Z-nya 2 di sini. Kan 2 ya di atas. Kemudian Z-nya 0, Y-nya 6. Nah, oke, tarik. Gitu. Yang terakhir, jika tadi kita Y-nya 0, kita peroleh maka X0, Z2. X-nya 0, ini Z-nya 2, 2 di atas. Lanjut, Z-nya 0, X-nya 4, 4-nya di sini. Oke, garis. Sudah, ini deh jadi gambarnya. Jadi dia bidang datar. Bidang datar. Seperti itu ya guys. Next. Soal nomor 6. Lukislah bidang yang mempunyai persamaan sama seperti tadi ya guys. Caranya 6X ditambah 3Y ditambah 2Z diambil 18 sama dengan 0.
Oke, yang pertama ke bidang Z. Z-nya 0, berarti tinggal 6X ditambah 3Y diambil 18 sama dengan 0. Misalkan saja X-nya 0, S-nya 0, tinggal berapa nih? Tinggal 18 bagi 3 hasilnya adalah 6. Oke, lanjut. Jika Y-nya 0. Y-nya 0 berarti tinggal 6Y min 18 sama saja 6Y min 18. 6Y sama dengan 18. Y sama dengan 18 bagi 6. Y sama dengan 3. Gitu. X deng. Kok jadi Y? X. Nah, X-nya 3. Dan kita berlakukan ke Y-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Oke, kita hitung aja deh. 3Y, misal nih, Y-nya sama dengan 0. Tinggal berapa? Tinggal 6X ditambah 2Z diambil 18 sama dengan 0. Z-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0, maka Z-nya 9. Dari mana? 18 dibagi 2, 9. Sebelahnya lagi, jika Z-nya 0, maka tinggal 18 dibagi 6 adalah 3. Lanjut. X-nya 0, tinggal berapa? Tinggal 3Y ditambah 2Z diambil 18 sama dengan 0. Jika Y-nya 0, maka 18 bagi 2, 9. Dan jika Z-nya 0, maka tinggal 18 bagi 3, hasilnya 6. Oke, tinggal kita masukkan saja ke garis. Hapus dulu biar tidak pusing. Jadi berapa? Ini X-nya 0. Ini X, ini garis X, ini Z, ini Y. Jika kalian ingin mengubahnya, tinggal ini Z, Y, X, atau X, Y, Z, terserah. Yang penting semuanya tuh tergantung sudut pandang kita. Oke, nih X-nya 0. X-nya 0. Y-nya berapa? Y-nya 6. 6. Oke. Yang kedua, Y-nya 0, X-nya 3. X-nya 3. Nih, kita garis. Oke, kita gambar aja ya, biar lebih mudah. Sini garis. Ini X, Z, Y. Karena 3, di ruang 3. Jadi kan tadi kita ini ketemunya biar mudah. X-nya sama dengan, nih S-nya 3. Y-nya ketemu 6, dan Z-nya ketemu 9. Z-nya di atas kan, ini positif, atas positif, bawah negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ini kita misalin aja di sini udah 9. X-nya yang positif 3 di sini, kemudian Z-nya 9, Y-nya di sini 6. Kan, hapus dulu. Oke, tinggal kita garis-garisin aja warna kuning. Pertama, S-nya 0, Y-nya 6. Di sini. Ya, yang pertama. Yang kedua, Y-nya 0, S-nya 3. Di sini. Garisin. Ketemuin. Nah, ketemu. Yang kedua nih. Y-nya, X-nya 0, Z-nya 9. Z-nya 9 di sini. Z-nya 0, Y-nya 3 di sini. Garis. Yang terakhir, Y-nya 0, Z-nya 9, kemudian Z-nya 0, Y-nya 6. Garisin. Nah, jadi deh. Soal yang ke-7. Ubah persamaan berikut ke persamaan normal Hesse. Nah, rumus dari persamaan normal Hesse itu adalah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, di sini apa? AX-nya adalah 5, 12, min 3X tambah 6. Nah, ini ada lambdanya ya guys. Patokannya itu ada di D. D nih. Jika D-nya positif, maka lambdanya negatif. Dan kebalikannya juga. Jika D-nya negatif, maka lambdanya adalah positif. Sudah, kita tinggal masukkan saja. Rumus dari lambda adalah 1/A.
1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sama dengan 1 per, tadi A-nya adalah 5. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Hasilnya adalah 1 per 25 ditambah 144 ditambah 9. Maka hasil akhirnya adalah 1 per akar dari 178. 178. Ini masih plus minus ya lambdanya. Oke, kita lihat deh. Di sini D-nya adalah positif nih, 6-nya positif. Maka kita menggunakan lambdanya negatif. Jadi kan tadi sudah ketemu ya, lambdanya negatif 1 per akar 178 sama dengan, kita masukin deh X, Y, Z-nya. X, Y, Z ke persamaan ini sama tadi. Jadi di sini kan tadi 5X ditambah 12Y diambil 3Z plus 6 sama dengan 0. Kita memakai negatif. Berarti min 5 per akar 178X ditambah Y-nya 12 per ini 178 sama Y min, ini kan plus ya tadinya, 5 kali min, plus kali min, ini min ya, min 12 per akar 178, ini Y-nya min ketemu min jadi plus 3 per akar 178Z plus ketemu min jadi min 6 per akar 178 sama dengan 0. Nah ini deh persamaan normal Hesse-nya. Soal nomor 8, ubahlah persamaan ini ke bentuk persamaan normal Hesse. Nah, caranya sama seperti nomor 7 tadi ya. Jadi di sini kita akan memasukkan A, B, C-nya. A-nya ini B. Nah, bentar ya. Di sini kan soalnya 4X plus 3Z min 12 sama dengan 0. Tadi rumusnya itu AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Ini rumus umumnya. Kita lihat di soal. X-nya sudah ada. X, Y-nya kosong. Karena Y-nya di sini nggak ada kan. Ini Z, ini D. Oke, tinggal kita masukkan saja deh. Ini berarti warna merah biar kelihatan. Lambdanya plus minus 1 per, di sini A-nya berapa? AX-nya adalah 4. 4 kuadrat ditambah BY-nya berapa? Di sini Y-nya kan nggak ada, jadi 0. 0 kuadrat ditambah Z-nya. Z-nya adalah 3. 3 kuadrat. Sudah, tinggal kita jumlahkan semua. 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 0 kuadrat kan 0 ditambah 3 kali 3, 9. Berarti sama saja akar 25 atau akar 5 ya. Akar dari 25 adalah 5 kan. Nah, sudah tinggal kita lihat. Jika D-nya negatif, maka lambdanya positif. Positif ya, berarti kita pakai positif 1/5. Sudah, 4X kita tinggal masukkan saja. 4 per 5X ditambah 3 per 5Z min 12 per 5 sama dengan 0. Seperti itu. Soal nomor 9. Carilah sudut antara dua bidang berikut. Ada bidang 1 yaitu 2X min Y ditambah 2Z sama dengan 5. Bidang kedua X ditambah 3Y ditambah 6Z sama dengan 4. Nah, di sini kita harus melihat dulu. Rumusnya itu adalah cos theta sama dengan panjang vektor N1 dikali panjang vektor N2. N ini tuh bidang ya, bidang 1 dan bidang 2.
per kita kaliin panjang vektor N1 dikali panjang vektor N2 atau norma. Nah, di sini berarti kita harus menentukan dulu nih panjang vektor N1 dan N2 itu berapa? Kan dikali. Jadi, gini. N1-nya berapa? Ini ya, 2, kan ini min Y, berarti min 1 ya. 1, 2. N2-nya, nih, X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 6. Sudah, kalau kayak gini kita langsung kaliin aja. 2 kali 1, 2. Ditambah, min 1 kali 3, min 3. 2 kali 6 adalah 12. Nah, seperti itu. Jumlahkan 2 ditambah min 3 adalah min 1 ditambah 12. Maka hasilnya adalah 11. Oke, tinggal kita masukkan. Yang atas tadi kan 11 per, nah, N1 dikali N2. Jadi ini masing-masing ya, karena enggak perkalian di dalam. Ini kan tanda kalinya di luar seperti ini. Udah, tinggal kita kaliin aja. Tapi pakai vektor ya. Tapi pakai akar ya. Jadi N1-nya berapa nih? 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali. Kan dalam akar kan rumus dari panjang vektor. Kemudian 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sudah 11 per berapa nih hasilnya? 4 ditambah 1 tambah 4, 9 ya. 9 dikali 1 ditambah 3 akar 46 ya. Oke. 11 sama dengan 11 akar 9 dikali akar 46 berapa? Hasilnya adalah 11 per 3. 9 ini kita keluarkan ya. Akar dari 9 adalah 3 dikali akar 46. 46 nggak ada. Oke, kita bisa menghitungnya. Ini perkiraan kita bulatkan menjadi 57,27 derajat. Seperti itu, guys. Soal yang terakhir, nomor 10. Carilah persamaan bidang yang melalui titik A, B, dan C. Nah, di sini kita sudah mengetahui nih. A-nya ada 2,3,5, kemudian B-nya 4,12, dan C-nya min 1,24. X, Y, Z ya. Nah, di sini penyelesaiannya kita menggunakan cara minor kofaktor. Di sini kita juga bisa menggunakan cara sarus ya. Tapi saya di sini menggunakan cara minor kofaktor biar tidak keselip-selip. Nah, di sini cara pertama adalah kita membuat matrisnya dan diisi yang baris pertama tadi X, Y, Z. Dan kita tambahkan identitasnya ya, 1, 1, 1, 1. Kemudian bawahnya kita isi A-nya 235, 235. B-nya 412 dan C-nya atau Z-nya ini min 124. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengambil baris 1 diambil baris kedua. Ini ya, ini baris 1, baris kedua. Kita ambil aja X diambil 2, tulis di baris yang pertama X2. Lanjut, Y diambil 3, Y min 3, Z min 5, 1 diambil 1, 0 kan? 0. Lanjutin aja. Caranya langsung gitu. Kita barisnya kita ambil baris di bawahnya. Nih, kemudian baris yang untuk ngisi yang baris kedua ini caranya sama tadi. Berarti baris kedua diambil baris ketiga. Min 2 tambah 5 berapa? Ini deng ya, patokannya ini nih. Berarti berapa? 2 diambil 4, min 2. Masukin deh min 2, lanjutin. 3 ambil 1, 2. 5 ambil 2, 3. 1 ambil 1, 0. Tuh, sudah. Lanjut baris yang ketiga, caranya gimana? Sama saja. 4 baris ketiga ini. Baris ketiga diambil baris ke 4. 4 diambil
min 1 berapa? 4 diambil min 1 hasilnya adalah 5 kan? 4 tambah 1, nih tulis 5. 1 ditambah 1 diambil min 2 min 1. 2 diambil min 4 min 2, 1 ambil 1, 0. Sudah. Yang terakhir tetap sama ya dari baris yang terakhir. Min 1, 2, 4, 0. Oke. Lanjut, setelah itu kita harus mengingat cara minor kofaktor ya, yang baris ditutup-tutup itu guys. Yang pertama, X2 tulis. Nah, caranya adalah tutup kan. Kolom pertama dan baris pertama kita tutup. Tinggal berapa? Tinggal 2, 3, min 1, min 2. Ini baris satunya nggak kita pakai ya. Ini juga nggak kita pakai. Karena kita cuma pakai X, Y, Z. Kan? Berapa tinggalan? Tinggal 2, 3, min 1, min 2. Masukkan. Oke. Sama seperti tadi. Diambil ya. Rumusnya itu di sini positif, negatif, positif, negatif. Seperti itu. Negatif. Nih, positif pertama positif. Yang kedua, diambil nih Y-3. Berarti kolom kedua tutup. Ini juga kita tutup. 3 berapa nih? Yang kita ambil yang 2 ini ya. Min 2, 3, 5, min 2. Tulis. Oke. Yang ketiga plus. Ditambah Z min 5. Nih, Z min 5. Z min 5 tulis. Kemudian baris pertama, kolom ketiga kita tutup. Tinggal berapa? Min 2, 2, 5, min 1. Oke, sudah. Seperti itu. Lanjut, kita lanjutkan. Kita tulis lagi X min 2. Nih, caranya gimana dapat ini? Caranya kita kali silang ya. Gimana tuh? X min 2 nya kita tulis lagi. Kemudian 2 dikali min 2 diambil 3 kali min 1. Berapa tuh? 2 kali 2 min 4 diambil min 3. Min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Tulis. Begitu juga berlaku di X min 3 dan Z min 5. Yang ininya ya. Kali silang, kemudian diambil. Ini juga kali silang, kemudian diambil. Gitu. Oke, sudah ketemu jawabannya seperti itu. Kita tulis deh. Sudah semuanya nih ya, sama dengan 0, jangan lupa nih. Oke, kita harus menyelesaikan. Jadi, X min 2, kita kali silang seperti ini guys. Kali silang ya, min 1 kali X adalah min X. Min 1 dikali min 2 hasilnya adalah 2. Oke, sudah. Kita lanjutkan yang ini. Min Y, ini kita ikutin ya. Min Y dikali min 11 hasilnya adalah 11Y. Min kali min positif kan? Lanjut nih. Min 3 ini kita ikutin juga ya. Min 3 dikali min 11 hasilnya berapa? Min 33. Tulis. Lanjut, min 8 dikali Z adalah min 8Z. Min 5 dikali min 4. Min 5 dikali min 8 hasilnya 40. Ya, min ketemu min jadi positif. Sudah, kita tinggal samakan variabelnya. Min X-nya taruh depan, yang Y-nya kita taruh depan, yang Z-nya kita juga taruh depan. Min 8Z. Ditambah 9. 9 dari mana? Dari 2 diambil 33 ditambah 40. Hasilnya adalah 9. Lanjutin deh. Karena kita nggak mau nih X-nya ini negatif. Jadi X-nya kita semuanya kali dengan min 1. X dikali min X dikali min 1 X. 11 dikali min 1 kan min. Min ketemu min positif. Positif ketemu min jadi min. Oke, sudah. Jadi jawaban akhirnya adalah X min 11Y ditambah 8Z. 8Z min 9 sama dengan 0.
Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan mengalir terus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.